Ya Tuhan, jumpa lagi bersama saya. Topik kita kali ini berbicara tentang lakukan yang bermakna. Sebuah kutipan dari seorang motivator Shalom Aleichem berkata begini, hidup adalah mimpi untuk mereka yang bijaksana, permainan untuk mereka yang bodoh, komedi untuk mereka yang kaya, dan tragedi untuk mereka yang miskin. Kalimat ini sepadan dengan perkataan seorang yang berhikmat yaitu Salomo dalam Pengkhotbah 2 ayat 15-16. Maka aku berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat? Lalu aku berkata dalam hati bahwa ini pun sia-sia. Karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal baik dari orang yang berhikmat maupun dari orang yang bodoh. Sebab pada hari-hari yang akan datang, kesemuanya sudah lama dilupakan. Dan orang yang berhikmat mati juga seperti orang yang bodoh. Dalam ayat ini, Salomo mengkomparasi antara hikmat dan kebodohan. Perbandingannya sangat kontras seperti antara terang dan gelap. Namun Salomo menyadari bahwa nasib yang sama akan dialami antara orang yang berhikmat dan yang bodoh. Ketika pengkhotbah melompat pada jabatan yang tinggi yang dapat dicapai seorang manusia, yaitu raja, ternyata Salomo menyadari bahwa semuanya sia-sia termasuk kekuasaan. Kitab Pengkhotbah banyak memakai kata sia-sia. Sia-sia itu artinya bukan tidak ada gunanya. Maksud kata sia-sia adalah sementara, dimakan ruang dan waktu. Contoh, sesudah mati, orang hanya akan dikenang sampai 1-2 generasi saja. Sesudah itu, kenangan kepadanya akan lenyap. Jabatan raja hanya sementara dan sesudah itu harus ditanggalkan kepada penerusnya. Sepintar apapun, sekaya apapun, semua orang bisa mengalami sakit atau kemalangan atau mengalami persoalan. Nasib yang sama akan menimpa semua orang, siapa saja, apapun statusnya. Siapa manusia di bawah kolong langit ini yang bisa lari dari semuanya itu? Saudaraku, timbul beberapa pertanyaan. Benarkah bahwa hidup ini sia-sia belaka? Semua peristiwa terjadi tanpa makna apa-apa? Benarkah bahwa hikmat dan kebodohan itu sama saja? Kalau memang semuanya sama dan sia-sia, lalu untuk apa kita hidup? Ini memang tidak mudah dijawab begitu saja tanpa refleksi mendalam terhadap realitas atau kenyataan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kitab Pengkhotbah, kata kesia-siaan atau sia-sia diulang sebanyak 15 kali. Hal ini terlihat seolah tidak ada artinya melakukan apapun termasuk saat seseorang memiliki hikmat. Gambaran kesia-siaan itu diibaratkan seperti seorang yang mendorong batu besar ke puncak bukit dengan susah payah. Ketika batu itu sudah sampai di puncak bukit, batu itu menggelinding turun sehingga orang harus dengan susah payah mendorong lagi batu itu ke atas. Kurang kerjaan ya. Pekerjaan ini terus berulang. Ini terlihat seperti pekerjaan yang sia-sia. Apakah ini berarti kita tidak perlu melakukan apa-apa? Karena semuanya berakhir sia-sia? Justru sebaliknya, kita harus melakukan sesuatu yang penting dan bermakna dimulai dari sekarang sebelum waktu kita habis atau saat kita tak berdaya untuk melakukan apa-apa. Salomo sebenarnya sedang menunjukkan realitas hidup yang bermakna itu saat kita membaca kesaksian yang ditulisnya dalam kitab ini. Bukankah ada banyak hal yang kita baca dan pikirkan dari kitab Pengkhotbah tentang arti hidup? Saudaraku, kita mungkin bukan pujangga yang bisa menulis buku atau puisi. Kita mungkin juga bukan arsitek yang bisa merancang dan membangun gedung yang akan bertahan sampai ratusan tahun ke depan. Kita mungkin bukan ilmuwan yang dapat membuat satu formula obat yang dapat digunakan oleh banyak orang.
Namun kita tahu apa yang bisa kita lakukan untuk kepentingan orang lain yang dapat memberkati orang lain lewat kehidupan kita. Saat engkau diberkati, engkau mengulurkan tanganmu bagi orang yang lemah dan yang membutuhkan. Kita tahu apa itu talenta. Dan lewat talenta itu engkau memiliki bakat atau keahlian di bidang apapun itu. Dan gunakan itu sebelum semuanya menjadi sia-sia. Dan pada akhirnya Salomo menemukan dirinya dan sadar bagaimana hidup ini harus dijalani, bagaimana hidup ini melakukan sebuah yang bermakna, dan menyadari bahwa keunggulan yang kita miliki itu sangat limited, punya batas. Dan di atas semuanya itu kita harus mencari yang lebih tinggi, yaitu Allah, Sang Pemberi hidup dan sumber berkat. Amin. Apa yang penting dan bermakna yang dapat dilakukan sekarang, lakukanlah sebelum segala sesuatu terasa sia-sia. Tuhan Yesus memberkati.